Kasus penculikan dan pembunuhan bocah di Lebak, Banten yang jasadnya ditemukan dengan wajah dililit lakban ternyata telah direncanakan sejak 1 bulan sebelum kejadian. Atas kejadian ini, polisi pun telah menetapkan 5 tersangka, yakni SA berusia 38 tahun, RH berusia 38 tahun, YH berusia 32 tahun, EM berusia 23 tahun, dan UH yang masih berusia 22 tahun. Menurut polisi, kasus pembunuhan ini direncanakan oleh 2 pelaku, SA dan RH. Awalnya target mereka adalah ibu korban yang berinisial A. Namun rencana itu gagal. Mereka lalu memutuskan untuk mengeksekusi korban yang masih berusia 4 tahun tersebut. Hal ini diungkapkan oleh Kapolres Cilegon, AKBP Kemas Endra Natanegara saat konferensi pers Senin 23 September 2024. 3 orang pelaku ini sudah merencanakan 1 bulan sebelumnya berkaitan dengan pembunuhan ini. Jadi yang disasar awalnya memang saudari A, ibu korban, karena yang tadi latar belakangnya motifnya tadi, kemudian berubah untuk target, akhirnya direncanakan APH tadi, untuk anak APH tadi, korban direncanakan. Kini kelima tersangka dijerat dengan pasal 80 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Jungto Pasal 55 KUHP dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara dan denda 3 miliar rupiah. Polisi menambahkan bahwa dari hasil koordinasi, jaksa menyatakan kelima tersangka juga dikenakan pasal 80 KUHP tentang penganiayaan berat yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang. Sebelumnya, petugas gabungan menangkap para pelaku di wilayah Kota Cilegon dan Kabupaten Pandeglang pada Sabtu 21 September 2024. Setelah diusut, ternyata salah satu tersangka memiliki hubungan pertemanan dengan ibu korban. Usai pelaku pembunuhan gadis penjual gorengan berinisial IS tertangkap, fakta baru perlahan mulai terungkap dalam kasus ini. Kapolda Sumatera Barat Irjen Suharyono mengungkapkan IS melakukan pemerkosaan terhadap korban berinisial NKS saat ia tak sadarkan diri. Kalau kita lihat antara diperkosa dulu atau dibunuh dulu atau dalam keadaan sudah meninggal diperkosa, inilah yang menjadi pendalaman kami, termasuk nanti ahli forensik juga akan memberikan petunjuk sebagai saksi ahlinya. Hanya kalau dalam keterangan pertama dan juga pengakuan dari tersangka dengan bukti-bukti juga hasil dari otopsi itu diduga kuat saat tidak sadarkan diri itulah kemudian dibawa 300 meter kemudian diperkosa. Ia juga mengatakan pemerkosaan dilakukan setelah pelaku menyekap korban dan membawanya sekitar 300 meter ke arah bukit. Setelah korban disekap, kemudian tak sadarkan diri, lalu dibawa ke arah bukit, Suharyono pun membuka kemungkinan apakah saat itu korban masih hidup atau sudah meninggal dunia. Hal itulah yang saat ini tengah didalami oleh pihak kepolisian. Sebelum korban ditemukan tewas, NKS, gadis penjual gorengan itu dilaporkan hilang saat berkeliling menjajakan dagangannya. Korban ditemukan tewas terkubur tanpa busana hingga terungkap fakta dan barang bukti bahwa korban dibunuh dan diperkosa oleh IS. IS yang buron selama 11 hari akhirnya berhasil ditangkap polisi saat bersembunyi di loteng sebuah rumah kosong pada Kamis 19 September 2024. Pelaku yang merupakan residivis ini mengaku telah membunuh dan memperkosa gadis penjual gorengan NKS di Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat.
Dari hasil penyelidikan, IS mengaku melakukan aksinya karena birah yang muncul saat bertemu dengan korban. Halo, sahabat Kompas.com. Bertemu lagi di acara obrolan newsroom bersama saya, Aprilia Eka dan Diamanti Meiliana. ya, hari ini kita membawakan topik yang lumayan berat ini Betul. sebenarnya ya. Oh, Itu sedih ya Ya, Mbak Ika sedih ya. ya sebenarnya ya gitu. Ini sebenarnya tentang apa ini ya? Tentang kasus yang melibatkan anak dan perempuan dan ya. perempuan gitu ya. Ya, ini sebenarnya mau cerita sebentar nih ya sebelum Gimana tuh, kita Mbak? mulai ini. Di tempat saya sendiri, saya kan orang Tangsel nih. Oke, gitu. anak Tangsel Anak ya. Tangsel ya ini. Ini ada beberapa kali kasus penculikan anak nih yang sudah Oke. berulang gitu. Dari 2022 sampai kemudian 2024 ini pun masih ada. Dan itu baru berselang cuma selang 2 minggu lah dari Agustus kemarin kemudian September ini. Nah itu kasusnya sama nih, ada anak yang dibawa oleh orang yang tidak dikenal. Yang kasus ini yang bawa ini ojol gitu ya. Oke. Nah itu dibawa putar-putar dan ternyata ya nggak tahu apa sebenarnya apa, tapi anak ini memang mendapatkan perlakuan yang tidak bagus gitu ya. Tidak senonoh ya. Tidak senonoh ya, kita bilangnya biar halus gitu ya, tidak senonoh gitu. Nah ini udah terjadi beberapa kali. Jadi ini kan menyasar anak-anak ya. Benar. Gitu. Nah terus kemudian kok apa namanya dari kota Tangsel sendiri yang dibilang ramah anak kok terjadi beberapa kali gitu loh. Ini kan ini jadi apa ya? Jadi bikin khawatir ibu-ibu, orang tua, karena anak yang disasar tuh ya usia-usia anak SD gitu, yang mungkin masih bisa diiming-imingi mungkin ya, kasih permen gitu, ayo ikut sama ya atau uang gitu mungkin buat apa ya, pulsa Mobile Legend kayak atau apa gitu ya, buat mabar gitu ya. Terus gimana? Ada beberapa kasus juga yang kita udah lihat tuh ya Mbak Ika, tadi sebelum kita mulai ngobrol kan ada 2 video tadi ya. Yang pertama soal anak balita gitu ya, dia ditemukan udah tidak bernyawa gitu, dililit dengan lakban. Ternyata pas lidikin dia itu korban dari orang-orang dewasa lah ya gitu, yang sedang bermasalah juga dengan kehidupannya gitu ya, terlilit utang gitu, malah yang kena anak gitu kan. Nah yang kedua yang lebih ngenes adalah kasus yang menimpa remaja nih ya, udah usia belasan. Ternyata yang remaja ini pun sebenarnya kayak semacam tulang punggung kali ya, kayak gitu, karena dia ternyata berjualan nih, ini yang kasus yang di Padang nih Mbak. Kayak gitu, dia juga ditemukan udah nggak bernyawa, ternyata dia juga mengalami ruda paksa ya, kita bilang kayak gitu. Pelakunya sudah ditemukan dan mungkin tadi nggak ditayangin juga sama video, tapi itu juga jadi bahan pembicaraan juga nih di dunia medsos nih Mbak, soal anak umur belasan juga dibuat tidak bernyawa, diruda paksa juga oleh sesama anak. Oh, yang anak SMP itu. Iya, yang Sumatera Barat gitu. 4 anak laki-laki melakukan perbuatan yang tidak senonoh ke sesamanya gitu, anak cewek umur belasan juga, dan itu bikin ya jujur ya, maksudnya sebagai perempuan gitu, dan sebagai seorang ibu yang punya anak perempuan, aku sih ngerasa ngeri ya, kayak gitu, kok bisa anak usia belasan, dulu pas zaman kita masih usia belasan masih main karet mungkin, atau masih ledek-ledekan sama bapak, itu udah melakukan hal seperti itu gitu kan. Bener-bener ledek-ledekan. Kejaran di lapangan main benteng gitu. Mereka masih udah bisa melakukan hal yang mengerikan kayak gitu. Ini ya kalau nggak salah itu 4 orang itu, 4 anak ini 2 diantaranya masih berusia 12 tahun. Bener Mbak gitu. Dapat dari mana gitu ide inspirasi kok bisa gitu. Ini sebenarnya menjadi pertanyaan semua sahabat Kompas.com di sini ya. Kok bisa anak-anak memiliki apa ya? Mungkin pikiran atau kriminal gitu, atau apa gitu ya, atau apa mungkin. Juga bingung ya kok bisa ya gitu, karena untuk itu nih kita bukan ini ya, kita pengen tahu ya ini. Sudah bergabung dengan kita 2 narsum nih yang akan membantu kita mengeksplorasi apa, kenapa dan bagaimana, serta bagaimana solusinya nih. Ibu Diah Puspitarini, anggota KPAI. Halo Ibu Diah, panggilnya Mbak aja ya biar lebih mudah, biar lebih akrab ya. Dan halo Mbak Dea, Mbak Ika. Ya halo Mbak. Dan satu lagi ada
Pak Mario Manuhutu, psikolog anak Lembaga Psikologi Terapan UI Depok. Kita panggilnya Mas Mario aja ya, Oke. biar lebih akrab. Halo Mas Mario. Halo, Pak. Selamat sore. Malam ya. Oke. Mungkin ke Mbak Diah dulu ya. Mbak Diah, bagaimana sih respon KPAI terhadap kasus kejahatan anak yang sudah semakin sering terjadi? Yang terbaru dan ramai kan yang tadi ya, yang diperbincangkan di video tadi, kasus pembunuhan bocah balita di Lebak. Apa tindakan konkret yang sudah dilakukan oleh KPAI sendiri untuk perlindungan terhadap anak nantinya? Monggo, Mbak. Oke, ya Mbak Ika, Mbak Dea, terima kasih. Jadi kami turut prihatin sekali ya, kekerasan anak ini terjadi, dan di bulan September ini Mbak, kami mendata memang naiknya drastis sekali ya. Ini tidak hanya yang dilakukan oleh orang-orang terdekat, tetapi juga tawuran, kemudian kejahatan jalanan anak, terus kemudian juga bunuh diri anak, bullying itu juga cukup tinggi. Jadi kami, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, tentu saja salah satu tugas fungsi kami kan melakukan pengawasan ya Mbak, menerima pengaduan, kemudian melakukan pengawasan dan memberikan masukan. Kalau di dalam kasus yang Lebak Banten itu, yang sebenarnya kami sayangkan adalah kenapa orang-orang ini, orang-orang dewasa ini menjadikan anak-anak sebagai, mohon maaf ya, sebagai korban. Nah, ini kan semakin membuktikan teori bahwa orang akan melihat anak ini sebagai kelompok rentan yang mereka bisa dimanfaatkan, baik kapasitasnya karena sebagai di latar belakangi ekonomi mungkin dan lain sebagainya. Sehingga ya aman saja kalau kita mau menculik anak, membunuh anak, dia nggak bisa meronta-ronta, dia nggak bisa istilahnya melakukan perlawanan. Nah, ini kan sangat naif sekali ya, Mbak. Justru seharusnya orang-orang dewasa ini kan memikirkan bahwa ini orang rentan, ini anak rentan, ini usia anak, dia harusnya dilindungi gitu. Nah, kami di dalam kasus itu, Mbak, kami memastikan yang kami sesalkan sebenarnya satu, yakni pengawasan, mereka bisa cepat tertangkap bagus, tetapi di dalam tuntutan itu sebenarnya kami menginginkan pasal 340, Mbak, pembunuhan berencana. Ini jelas sekali berencana. Kenapa? Karena yang disasar awalnya kan orang tuanya, tapi kemudian itu tidak berhasil dan itu sudah berjalan beberapa minggu ya Mbak ya. Nah kemudian akhirnya si anak. Nah si anak ini kalau dia sampai kemudian diculik dan lain sebagainya, apa itu bukan perencanaan? Nah itu sebenarnya yang kami inginkan, sehingga si 5 pelaku ini dihukum sangat berat juga, tidak ada istilahnya pemotongan ketika tuntutan nanti, ataupun mungkin hukuman akhirnya kalau tidak seumur hidup ya mati, karena ini sangat kejam sekali ya Mbak ya, apalagi memanfaatkan anak yang mereka tidak berdaya, tidak mampu melakukan perlawanan gitu. Nah upaya kami selanjutnya selain pengawasan itu memastikan bahwa anak-anak di Indonesia itu selain pemenuhan haknya, juga mereka yang perlindungan khusus, ada 15 jenis Mbak perlindungan khusus, termasuk anak korban kekerasan fisik atau kekerasan seksual. Itu kami memastikan betul bagaimana anak-anak ini kalau masih hidup, mereka harus didampingi, ya, didampingi psikologis, kemudian juga mendapatkan perlindungan hukum, dan memastikan bahwa prosesnya itu cepat, karena korban anak. Kemudian di dalam proses itu juga harus ada hak-haknya yang terpenuhi, sehingga anak-anak korban ini mereka juga masih bisa bersekolah, mereka tidak dapat stigma negatif, kemudian mereka juga tidak mengalami trauma yang berat. Nah, ini ada di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak di pasal 59. Yang kedua, kami memastikan kalau kasus anak itu ini, Mbak, identitas anak itu identitasnya kan terlindungi, Mbak. Itu yang penting. Hanya saja kami sebenarnya menyesalkan di banyak media bahwa bukan hanya media, Mas, saya kira netizen ya, netizen ini banyak yang melihat ini loh anaknya ini, mau dia anak korban, mau dia anak pelaku, identitasnya itu dilindungi undang-undang karena masih anak-anak. Dan terakhir kami memastikan proses hukumnya itu betul-betul berjalan, dan anak atau siapapun yang melakukan kekerasan kepada anak itu hukumannya ya sampai betul-betul dia jerah. Jangan sampai mereka berpikir bahwa anak-anak jadi mungkin hukuman yang saya terima kecil gitu. Nah itu enggak bisa gitu Mbak.
Ya ini juga Mbak, juga tadi kita kan lihat ya ada kasus yang sepertinya mendorong anak-anak melakukan perbuatan yang tidak sesuai umurnya gitu kepada anak-anak juga gitu. Tadi yang kasus yang di Padang, di Sumatera Barat. Palembang. Selatan ya di Palembang kayak gitu. Nah itu gimana dari KPAI sendiri? Apakah ada semacam rekomendasi atau kebijakan atau langkah KPAI gitu untuk membatasi konten-konten yang seperti itu gitu, yang mendorong anak-anak kelihatannya untuk melakukan hal-hal yang belum saatnya lah gitu mereka lakukan, dan bagaimana apakah perlu melibatkan stakeholder yang lain gitu, entah sekolah kah, orang tua kah, atau pemuka agama seperti itu Mbak? Betul Mbak. Jadi kami bukan pemadam kebakaran ya. Artinya kalau kasus terjadi di mana anak sebagai korban, anak sebagai pelaku, terus ya sudah itu yang harus kita lakukan, tidak juga. Jadi pengawasan itu juga kami lakukan dari lintas kementerian, kemudian juga lintas lembaga, bagaimana penanganan anak, pencegahan kekerasan anak atau kasus pada anak itu terjadi secara bersama-sama, dilakukan secara bersamaan. Jadi ini bukan hanya tanggung jawab Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak saja, Mbak. Ada Kemendikbud, ada Dinas Sosial, kemudian juga Kemenpora, kemudian Kementerian Agama. Nah, semuanya ini duduk bersama dalam rangka apa? Menyelesaikan dan juga mencegah agar kejadian tidak berulang. Yang terakhir, yang kedua, kami juga Mbak, berusaha untuk memastikan sudah ada SOP sekaligus pendampingan dan juga sosialisasi kepada keluarga. Nah, ini semua terjadi itu dari keluarga. Kenapa? Karena keluarga mungkin tidak melakukan pengawasan dan edukasi pada anak, sehingga anak lepas kontrol nih. Main HP-nya lepas kontrol, kemudian juga mainnya lepas kontrol, sehingga apa yang dilakukan dan dibuka anak itu tidak terpantau. Nah, Kominfo itu terakhir, Mbak. Terakhir, dan kami sebenarnya sudah lama, Mbak. Saya sudah sampai gelut ya istilahnya orang Jawa itu dengan Kominfo, karena satu, kami sudah mewanti-wanti, Pak, game online ini bahaya loh. Game online ini bahaya. Kenapa? Karena game online ini merusak otak, tidak hanya membuat anak kecanduan untuk main, tapi dia merusak otak loh, jadi emosional dan lain sebagainya. Kedua, selain game online adalah konten-konten yang berbau pornografi. Kenapa sih kita nggak bisa menutup? Itu kan bisa. Kenapa anak-anak kok kalau punya VPN, Mbak? Sudah, itu semuanya bisa. Nah, terus kami juga mendorong Kominfo di dalam peraturan pemerintah yang penggunaan penyelenggaraan ini ya, di ranah daring, itu sudah kami minta agar provider-provider handphone atau Android dan lain sebagainya itu harus dicantumkan usianya, Mbak. Sehingga kalau usia anak, ya itu nanti yang keluar adalah konten anak. Kalau dewasa ya silahkan, itu bisa banyak. Nah, terakhir juga kami mendorong tidak hanya Kominfo tapi semua pihak termasuk Kemendes ya, Kemendesa, agar mereka melakukan literasi digital kepada orang tua. Maaf Mbak, mungkin kita bicara di kota ya. Di kota orang tua mereka sudah lebih paham, tapi lihat di desa, sebagian besar masyarakat kita ini masih masyarakat desa loh, yang orang tuanya tidak paham. Ini apa ya? Ini apa? Anak minta diturutin, kemudian orang tua tidak tahu cara penggunaannya, anak membuka apa juga tidak diedukasi, sehingga terjadilah itu. Kasus Palembang itu kan di situ, Mbak. Kasus Palembang itu mau dilihat dia anak kota, enggak juga. Justru malah lebih cenderung desa. Nah, terus kemudian orang tua juga tidak tahu apa yang dibuka anak. Sementara anak mendapatkan insight, mohon maaf ini mungkin bahasa nggak pas ya, istilahnya ide untuk melakukan kejahatan seksual itu justru dari YouTube gitu. Nah, YouTube-nya itu ya karena orang tua tidak tahu yang dibuka anak. Jadi kalau ditarik mundur semuanya, ini mulai dari keluarga, kemudian sekolah, masyarakat, ini harus bareng-bareng, Mbak. Masyarakat pun juga harus melakukan ini, istilahnya pemetaan, ya, mana keluarga rentan. Keluarga rentan itu juga penting, Mbak. Misalnya orang tua yang mereka berpisah, ini kan termasuk keluarga rentan. Kemudian mereka dari menengah ke bawah yang mohon maaf mungkin terjerat pinjol dan lain sebagainya.
Orang tua dengan kasus pinjol itu banyak sekali kasusnya, Mbak, yang mengadu ke KPAI. Banyak sekali. Dan ternyata buntutnya adalah kekerasan seksual, kekerasan fisik. Dan terakhir tentu saja ini di aparat penegak hukum itu juga harus jelas. Jadi tidak melihat itu anak di kota, itu anak di desa, yang namanya anak ini juga harus diproses. Kalau memang anak terbukti bersalah ya diproses hukum begitu. Dan kami pastikan harus sesuai dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, kemudian Undang-Undang Perlindungan Anak, terakhir adalah RU Pengasuhan ya, yang belum disahkan. Nah ini kan juga apa namanya, kita nggak bisa tutup mata ya Mbak ya, ternyata kan banyak juga ya orang tua yang bahkan melindungi anaknya gitu, sudah melakukan kejahatan dia juga lindungi gitu. Nah sebaiknya apa gitu masukan buat orang tua kayak gitu, ataukah memang kita perlu yang tadi RUU pengasuhan anak yang tadi Mbak Dia bilang, aku juga baru dengar nih ada RUU pengasuhan anak, apakah nanti di situ akan diatur sampai segitunya gitu, orang tua harus melakukan ini, orang tua melakukan itu, dan apakah nanti akan ada semacam sanksi pidananya kah kalau orang tua nggak melakukan yang sesuai ditulis dalam RUU itu gitu loh Mbak. Ini sekalian spill kali ya, RUU pengasuhan anak tuh kayak gimana sih isinya, Mbak? Itu sudah antri di Prolegnas tahun yang lalu nomor 75, Mbak. Di atasnya satu adalah revisi Undang-Undang Perlindungan Anak. Jadi kalau warga netizen ini menghujat Undang-Undang Perlindungan Anak, kita sudah mendaftarkan loh untuk direvisi. Jadi Undang-Undang Perlindungan Anak itu apakah masih relevan? Ada beberapa yang kejadian hari ini itu belum tertulis dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, seperti cyberbullying dan lain sebagainya. Maka kami sebenarnya di kesempatan ini mendorong mendesak nanti DPR baru yang akan dilantik 1 Oktober agar memfokuskan pada anak, ya, termasuk juga pengesahan terhadap Undang-Undang Pengasuhan. Undang-Undang Pengasuhan itu disebutkan, Mbak, di situ bahwa di pasal 12 ya kalau tidak salah. Apa tugas orang tua? Kewajiban orang tua itu disebut di situ. Termasuk perlindungan anak. Di luar ada pengasuhan ketiga. Jadi pengasuhan ketiga itu termasuk panti asuhan, orang tua angkat, dan lain sebagainya itu diatur di situ. Jadi kalau fenomena orang tua kemudian orang tua tiri melakukan apa istilahnya kekerasan pada anak itu di situ diatur juga kewajibannya apa. Jadi nanti itu bisa hilang hak angkatnya dan lain sebagainya. Jadi kalau di dalam penegakan hukum terutama untuk perlindungan anak ya RUU pengesahan ini penting sekali Mbak. Tapi udah ngedon lama sekali ini. 20 tahun. Tidak dihubungkan. 20 tahun katanya ya. Iya Mbak, dan ini sangat meresahkan. Coba panti-panti asuhan berapa yang melakukan eksploitasi anak? Nah, itu juga ada di RUU pengasuhan. Nah, kemudian yang kedua, ya selain itu juga Undang-Undang PKDRT ya, Mbak. Undang-Undang PKDRT itu oke sudah jalan dan ini harapannya ditegakkan juga, Mbak. Karena hari-hari ini kekerasan dalam rumah tangga tinggi sekali yang korbannya anak. Nah, itu kalau di KPAI banyakkan anak-anak usia balita, Mbak, korbannya. Ya. Nah, iya, dan orang tua kalau tadi mungkin Mbak Dea menyampaikan gimana nih orang tua, Mbak, kita nih sudah banyak saya kira yang melakukan school parenting atau parenting class. Tapi siapa yang datang? Ibu atau bapak? Ibu ya, kayaknya ibu. Ya. Ibu, Mbak. Salah satu langkah revolusioner KPAI adalah mendorong Kementerian Agama untuk membuat himbauan kepada seluruh pemuka agama, baik ketika mereka melakukan khotbah Jumat atau khotbah di gereja tentang pencegahan KDRT dalam rumah tangga. Kenapa? Karena kalau di Islam ya, yang sholat Jumat banyak kan bapak-bapak. Karena bapak-bapak ini tidak datang di parenting class, di school parenting. Nah, kalau di gereja ini menarik. Di gereja kan ada bapak, ada ibu, ada anak lengkap. Nah, di situ memang momentum. Apalagi kalau sudah pemuka agama turun tangan nih dan menyatakan bahwa ini darurat. Wah, ini nggak bisa disepelekan. Gitu, Mbak. Oke, ini menarik nih. Ya. Kalau melibatkan seluruh stakeholder seperti ini menarik. Semoga bisa ini ya. Tapi mungkin ini kita ke Mas Mario ya. Mas Mario ini kan yang jadi concern kita juga adalah bahwa kadang-kadang si korban anak yang terpapar ini juga kemudian
akan seperti apa gitu dampak psikologisnya ke mereka gitu. Iya. Karena di beberapa ini bukan ini ya, tapi di beberapa film psikopat gitu ya, ternyata yang jadi psikopat itu Mereka yang dulunya mereka mengalami ya. korban pas jadi Iya. anak tuh jadi korban gitu. Mungkin Mas Mario bisa apa ya sedikit mengulas gitu dampak psikologisnya apa sih Mas gitu. Kalau misalnya korban ini terpapar kejahatan atau mungkin di era digital ini terpapar konten kejahatan gitu Benar. ya. Aku mau kasih ilustrasinya begini. Bayangkan kamu dipukul, gitu, terus luka, ya, kebuka lukanya. Katakanlah lukanya 10, sakitnya, ya. Terus ini kan luka nih, ditutup ya, pakai perban, tapi nggak diapa-apain lagi, masih buka. Satu ketika ada yang mukul lagi, kebuka lukanya. Rasanya sama karena lukanya belum sembuh. Nah, luka psikologis juga seperti itu. Ketika anak terpapar, melihat, menyaksikan, mengalami langsung, ada luka emosional. Katakanlah lukanya 20 atau 100. Dia hidup dengan rasa luka itu. Dan dia nggak tahu mesti diapain ya lukanya. Apalagi misalkan orang tua nggak bimbing, nggak dibawa untuk konseling, atau nggak dibantu pemulihan kesehatan mentalnya. Dia tumbuh dengan perasaan luka seperti itu. Maaf. Dan ketika besar, dia juga belajar bahwa untuk memecahkan masalah, mendapatkan solusi segera, lakukan kekerasan. Dan kemudian punya luka nih, yang dibawa dari dia kan, 20 atau 100 rasanya. Bayangkan sudah punya belajar perilaku seperti itu, bahwa harus dengan kekerasan, dan dia bawa lukanya. Bayangkan dampaknya itu luar biasa ya, kekuatannya itu luar biasa. Kira-kira kayak gitu. Ya. Itu apa? Aku banyak mengalami, ya banyak ketemu klien yang seperti itu, yang ketika mengalami trauma kekerasan gitu kan ya, ketika sudah besar mereka lakukan itu buat anaknya, gitu, buat pasangannya, ya. Anaknya dibentak-bentak, ternyata salah satunya si klien ini dulu sering dibentak-bentak sama ibunya, gitu. Udah lama kan, jadi lukanya tuh gede nih, tapi dia terusin ke anak, gitu. Ini kalau netizen bilang nih trauma yang diwariskan, Iya. gitu. Jadi Bukan diwariskan, apa tuh Bang? trauma lintas generasi. Oh, trauma lintas generasi itu. Turun, jadi lintas ya, jadi ikut terus, bukan diwariskan. Bukan diwariskan. Oh, tidak sengaja berarti ya, tidak Tidak sengaja. Ini berarti dialami secara langsung. Kalau misalnya itu terpaparkan dari media sosial gitu gimana Mas? Itu memicu. Bisa memicu. Kan karena media sosial itu kan ada pada saat bukan faktor yang menentukan gitu. Anak cuma dari media sosial kan dia belajar tentang apa sih? Belajar tentang bagaimana caranya melakukan kekerasan, atau dia lihat suatu film deh. Gitu. Kan ketika ada luka-luka lagi yang tanpa disadari oleh si anak ini, dia wariskan oleh anak belajar dari orang tuanya, gitu ya. Orang tuanya penuh dengan kekerasan, verbal, fisik, seksual gitu kan. Media sosial itu menambah sebenarnya. Oh. Kalau peers gimana Mas? Karena yang kasus di Palembang itu yang yang empat anak ini kan awalnya tuh si anak-anak ini kan gagah-gagahan nih kalau dia berhasil melakukan itu gitu. Iya. Nah itu kan dari peersnya berarti. Iya, dari peersnya. Tapi kan misalkan gini, kalau katanya Budia tadi kan orang tuanya juga ada faktor nih gitu kan. Berarti mungkin apa sih di usia-usia 12-13 kan masih emosinya gede nih, egonya besar ya. Membuktikan kepada teman-temannya, kepada peersnya, aku bagus nih. Aku hebat kalau bisa melakukan sesuatu yang seperti itu. Tapi kan anak juga belum bisa, anak remaja masih belum bisa untuk mengolah, memproses bahwa apakah perbuatan ini baik atau tidak. Ya. Ini kunci utamanya sebenarnya di orang tua ya Bang ya kalau begitu ya? I would say family. Gitu ya. Pentingnya peranan keluarga di situ. Bagaimana jika orang tuanya bahkan juga nggak menyadari gitu Bang, kalau dirinya juga punya semacam trauma, punya semacam kesakitan-kesakitan kayak gitu, dan akhirnya dia tadi secara tidak sengaja menyalurkan lagi gitu, karena yang tadi dibilang Mbak Dia juga, kebanyakan masyarakat kita masih masyarakat desa gitu, yang mungkin pendidikannya belum tinggi gitu kan. Nah, gimana itu bisa kita salurkan ke masyarakat yang mayoritas ini gitu loh Bang?
kan tadi kan seperti kata Bu Diah, banyak stakeholder yang harus dilibatkan, gitu kan. Nggak cuma dari sisi agama, tapi dari sisi tadi kan kita punya komunitas yang saling mendukung, saling menguatkan, terus kemudian edukasi buat keluarga, gitu ya. Misalkan tadi mulai dari pengajian, mulai dari ibadah minggu di gereja, nggak cuma bicara tentang karena aku sering ketemu kliennya begini, itu dilarang agama gitu melakukan. Cuman kan kalau kita sebagai orang dewasa ngerti, ya. Tapi anak-anak apa sih yang dilarang? Kenapa sih nggak boleh? Ya, Ini kan, anak-anak gen iya alpha. kan? Ya kan anak-anak ini yang kemudian perlu diedukasi, dan disitulah kemudian ada peran dari kementerian. Mungkin dalam hal ini misalkan ada edukasi dari puskesmas tentang kesehatan reproduksi misalkan, tentang seksualitas. Jadi anak-anak kan belajar, gitu ya, untuk mengenali tubuhnya sendiri, contoh, gitu ya. Biasanya kan mereka yang jadi korban kekerasan secara seksual, nanti benerin ya Bu Diah kalau aku salah, ya, bahwa mereka kurang punya pemahaman sama badannya sendiri karena juga nggak diedukasi, gitu loh. Bagian mana yang tidak boleh disentuh? Dada, misalkan daerah kemaluan. Kenapa? Gitu kan? Memang ini daerah privat. Tapi kan bicara soal agama, kita kan mesti menjaga badan kita. Secara umum, kalau misalkan kita bicara nilai dalam keluarga, kita melindungi diri kita sendiri. Itu ya, belajar punya batasan, belajar menyayangi dirinya sendiri. Ini kan erat kaitannya dengan nilai-nilai utama dalam agama. Menyayangi diri sendiri seperti layaknya kamu menyayangi orang lain. Jadi kan perlu diajarkan. Tapi kan nggak cuma orang tuanya aja, orang tuanya adalah yang berperan, tapi tadi kan dari pemuka agama, dari lingkungan, gitu ya. Ini perlu supaya saya selalu dengar gini, it takes a village to raise a child. Butuh satu lingkungan besar yang saling membantu, mendukung untuk membesarkan satu orang anak aja. Ya, jadi stakeholdernya perlu ikutan for the best interest of the child, gitu. Karena kalau enggak, anak-anak kita nanti ke depan akan jadi generasi yang penuh dengan amarah, ya, kemampuan regulasi emosinya buruk, gitu kan. Kalau kita ngajarin, gitu kan, belajar dari nilai agama, belajar dari nilai-nilai kemanusiaan secara umum aja, mengasihi sesamamu, mengasihi dirimu sendiri, ya kan, gitu. Ini tadi why-nya adalah dimulai dari keluarga ya berarti ya? Iya. Iya. Lingkaran utamanya kan di situ. Iya. Ini kan juga kita kan ada di dunia yang kita nggak bisa lepas dari media sosial ya Mbak ya. Jadi kan gimana gitu orang memfilter satu, dan bagaimana kita orang tua gitu dan anak-anak mungkin stakeholder semua gitu memanfaatkan media sosial ini kan yang sangat luas. Satu lagi Mas dan mungkin Mbak Diah. Bahwa kadang-kadang orang tua juga sudah sibuk bekerja. Kalau misalnya di desa dia sibuk di ladang, kalau misalnya di kota dia udah sibuk di kantor ya. Ya. Bagaimana menjembatani komunikasi yang sehat gitu dengan anak? Nah, itu dia. Ada tips and trick gitu nggak, Bang? Siapa duluan? Aku atau Bu Diah nih? Bang Mario dulu nih, sebagai psikolog nih kan yang sering bertemu dengan klien gitu. Pertama, kalau di desa mungkin aku kurang bisa, nggak terlalu memahami konteksnya ya gitu. Tapi katakanlah kalau di kota besar, karena aku banyak praktek di kota besar, kan bahwa walaupun orang tua sibuk bekerja, kita nggak bisa menjadikan itu sebagai suatu alasan aku nggak bisa perhatiin anak. Gitu loh. Ya, sebagai contoh gini. Oke, kamu sibuk pulang kerja, tapi ketika kamu pulang sampai rumah, kamu cek HP lagi, ngapain sih? Ya temuilah anakmu, tuh kan ada yang sampai ke gitu kan, gitu loh. Tuh iya kan, anak kan butuh koneksi dari orang tuanya, gitu kan. Kita bisa ngajarkan pada anak ini, kita nuntut dalam tanda kutip. Kamu ngertiin mama dan papa, kita kerja keras buat kamu dan segala macam. Emang anak gak perlu dia ngertiin. Gitu loh. Kan mulai dari situ. Ya bahwa ketika pulang kita ajak ngobrol. Nggak perlu ngobrol yang dalam-dalam kok, ngobrol sekedar menyapa, peluklah anakmu gitu kan. Ajak ngobrol, diskusi yang santai gitu kan.
sehingga anak merasa ada orang tua, ada ngobrol, bisa ngobrol nyaman, enak kan, enak di rumah nyaman. Tapi ketika nggak ada itu, nggak tercipta itu, dia kan cari koneksinya di luar kan, yang kemudian koneksinya belum tentu bertanggung jawab. Ya kan? Nah, biasanya gini, terutama di kota-kota besar, kekerasan yang dilakukan oleh anak remaja, bukannya pada dasarnya banyak kan dari orang tua yang tadi selalu sibuk sehingga anak ada perhatian, mereka cari perhatian, cari koneksinya di luar, butuh pengakuan karena di rumah aku nggak diakuin. Itu loh. Aura gitu-gitu ya Mas ya. Iya, loh kan sebenarnya itu cara mereka untuk cari atensi. Oke. Loh, kayak gini nih, aku nggak tahu Mbak siapa tadi, Mbak Ika ya? Ika. Ya, dan Sama Mbak Dea gitu kan. Misalkan punya anak dulu tantrum gitu kan. Oh dia marah gitu kan, cari perhatian orang tua. Itu ditenangin. Tapi kan kalau anak yang sudah besar, dia kan nggak akan tantrum di rumah, gitu kan, di luar. Itu cara cari dia dia cari atensi, cari koneksi sama orang lain. Karena dia nggak dapat koneksi yang dia butuhkan di rumah. Hal yang itu aja dulu. Ketika kita dapat anak bisa punya koneksi yang nyaman, menenangkan di rumah, turun kok level emosinya. Secara tidak sadar, tidak langsung udah dikelola. Aku nyaman di rumah. Kalau udah di rumah nyaman, ngapain aku harus cari pengakuan di luar? Kan gitu. Dan ketika sudah nyaman, ya kamu mau ngomong apapun sama anakmu kan juga enak sebenarnya. Kenapa? Ya dalam keadaan tenang, nyaman, apapun yang masuk diomongin, masuk, ngerti. Dia butuh kerjasama juga suami sama istri nih. Betul. Ya iyalah, Budia pasti setuju. Gimana tuh Bu Dia? Mbak Dia, silakan Mbak Dia. Iya, saya setuju banget Mas Mario. Jadi sebenarnya anak-anak kita itu kalau mereka terpenuhi kelekatan dengan orang tua, kemudian ruang beraktivitas, ruang mereka bisa bicara, itu mereka nggak akan melakukan hal-hal yang aneh-aneh kok. Contoh ya, sebenarnya kita dulu waktu kecil pun juga bisa kan membangun kelekatan dengan orang tua. Ketika orang tua tuh memperhatikan kita udah seneng banget loh Mbak. Jadi anak-anak kita tuh hari-hari ini memang kurang sekali yang namanya mereka chemistry dengan orang tua. Terus kemudian incas dengan orang tua itu jangan hanya momen lebaran doang gitu ya. Tapi sebenarnya anak juga tidak membutuhkan waktu 24 jam dengan orang tua, enggak juga kok. Mereka juga butuh waktu untuk eksplorasi diri. Mereka membutuhkan ruang itu hanya menutupi kekosongan-kekosongan dalam dirinya. Jadi misalnya nih orang tua bekerja, terus kapan mereka bisa membangun kelekatan dengan anak? Ya ketika di rumah mungkin bisa ngobrol, bisa apa, sehingga anak bisa cerita. Nah, sekarang masalahnya, anak-anak ini bermasalah ketika mereka nggak bisa bercerita itu loh, Mbak. Jadi mereka ceritanya dengan kelompoknya, mereka cerita dengan gengnya, mereka cerita dengan circle mereka yang kita tidak tahu latar belakangnya seperti apa. Kemudian yang kedua, jangan lupa orang tua harus memberikan penghargaan ya, reward pada anak. Nak, keren, bagus. Ini loh, kamu pasti bisa. Anak-anak kita tuh jarang dipuji, Mbak. Jarang dipuji. Sehingga dia ingin show of force, eksistensi diri dengan cara, ya maaf, mungkin kalau anak laki-laki dengan gagah-gagahan mungkin, tonjok-tonjokan dan lain sebagainya. Kemudian kalau anak perempuan, mohon maaf, sampai area seksual, saya ingin dieksplorasi secara seksual, pornografi, itu juga terjadi. Dan tentu saja, yang terakhir anak-anak kita juga kurang ruang berekspresi, Mbak. Nah, ini saya sedang mendalami ya, kami sedang mengkaji nih, kenapa bisa ada tawuran dan lain sebagainya. Ternyata pusat-pusat kebahagiaan di kota-kota atau di desa, itu hari-hari ini sudah nggak ada, Mbak. Jadi mereka lebih suka ruang ekspresi anak itu ya hanya di sekolah saja, dan itu pun juga terbatas. Sehingga ya sudah mereka mencari ruang ekspresi lain. Itu satu. Yang kedua, organisasi-organisasi atau kelompok-kelompok anak muda sekarang ini kan nggak bisa menyesuaikan zaman. Contoh Karang Taruna sih, Mbak. Berapa sih anak-anak kita yang kenal Karang Taruna? Iya. Iya kan? Bisa nggak sih Karang Taruna itu dirubah image-nya
sehingga dia jadi community development untuk anak-anak yang lain gitu loh. Nah, anak-anak sekarang ini Gen Z, Gen Alpha itu kan rata-rata mereka ingin community eksplorasinya lebih banyak gitu loh, Mbak. Dan mereka identifikasinya dengan cara ini misalnya lukis ya, kelompok komunitas melukis atau apa. Jadi lebih ke bakat. Nah, itu yang harus dipikirkan lebih jauh. Kemudian yang ketiga, terakhir mungkin ya untuk ini semua, maksudnya yang kaitannya dengan kenapa sih anak-anak seperti ini ya, itu adalah menciptakan ruang-ruang komunitas lain yang hari ini sudah tidak saja di dunia nyata, tapi di dunia maya. Kalau mereka bisa download Fruitblog, kemudian aplikasi lainnya, VPN dan lain sebagainya, pastinya kan ada aplikasi yang bagus juga kan? Masa Ya, semua aplikasi buruk? Harusnya ada benar. aplikasi bagus yang mereka bisa mengeksplorasi banyak hal tentang dirinya. Mohon maaf, ini bukan kaitannya fisik ya. Eksplorasi itu lebih ke bakat, lebih ke apa mungkin IQ, EQ, SQ, bukan IQ saja loh Mbak, bukan anak-anak pinter saja, tapi apa yang ada dalam diri anak ini bisa terolah. Nah, itu mungkin yang harus diperhatikan. Jadi ke depan kita nggak bisa hidup tanpa internet, Mbak. Kita nggak bisa hidup kayak kita kan sudah IoT ya, Internet of Things, itu sudah nggak bisa. Tetapi bagaimana menyiapkan anak-anak itu hidup di dua dua dimensi, Mbak. Satu dimensi nyata, dua dimensi maya. Ya. Nah, harus mempersiapkan itu jauh lebih, effortnya lebih daripada mungkin kita menjalaninya sih. Saya pikir begitu. Dan ini ke depan harus menjadi persoalan bangsa. Ya. Hari-hari ini membicarakan anak itu nggak selalu membicarakan politik, Mbak. Ya, ya, ya. Tetapi lepas dari itu, lihat kasusnya semakin banyak dan lain sebagainya. Bahkan mungkin ada anggota DPRD yang dilantik pada dia pelaku pelecehan seksual ya. Betul. Itu kan Aduh, sudah banget. kemarin kan sampaikan langsung ke Bareskrim agar segera ditindak loh, itu harus segera ditahan. Kenapa? Karena ya jangan sampai ruang-ruang seperti ini untuk anak-anak kita mau melaporkan jadi malah dia yang diancam dan lain sebagainya. Itu menjadi orang takut untuk speak up kan. Gitu. Nah, itu masih terkait sama pernyataan Bu Diah tadi gitu. Sebenarnya ada nggak sih Bu, Mbak, negara yang sudah mempraktekkan ruang aman buat anak-anak baik di lingkungan masyarakat dan juga di dunia maya kayak gitu, yang mungkin bisa jadi benchmark gitu lah ya. benchmark buat pemerintah kita gitu untuk mengikuti atau meniru ya kira-kira gitu. Mengadopsi lah. Ya, mengadopsi gitu buat yang cocok dengan budaya Indonesia kayak gitu. Ada nggak sih Mbak Diah yang selama ini sudah dijadikan penelitian gitu mungkin oleh KPAI gitu? Sebenarnya kalau kami tidak ada satu negara yang sempurna sih, enggak juga sih Mbak. Sekalipun Amerika yang saat itu kami faith-based education ya, berbicara tentang pendidikan di sana pun juga sebenarnya masih kurang. Tetapi paling tidak gini, kita bisa menghormati hal-hal hak-hak anak itu dari mulai privasi anak. 5 tahun atau 6 tahun yang lalu ketika saya ke Jepang, itu mau foto anak kan nggak boleh Mbak. Orang Jepang itu akan marah loh kalau anaknya difoto tanpa seizin orang tuanya. Saat itu saya berpikir, ribet banget sih. Padahal kan kadang kita kalau lihat ada anak lucu, ya udah difoto aja gitu. Bareng Tapi gitu. iya, kesini saya baru nyadar. Oh iya ya, berarti kita harus memulai dari menghargai anak dulu. Dan itu memang wilayah privasi anak. Sekalipun anak ini tidak bermasalah, memang seharusnya dia harus di private dong. Nggak boleh difoto dan lain sebagainya. Hari-hari ini, maaf Mbak, ada artis yang anaknya sangat lucu ya. Mau dicium ya, tapi nggak boleh ya. Kamari Nggak ya? boleh. Ya, itu menurut masyarakat umum, kok kayak gitu Mbak. Kalau saya setuju sekali Mbak, saya setuju sekali. Itu haknya anak. Itu satu, bukan persoalan itu nanti yang nyentuh kotor apa tidak, terus anaknya sakit apa tidak, bukan di situ. Tetapi ini wilayah privasi loh. Privasi orang tua privasi anak yang memang orang tua wajib melindungi. Nah, jadi kalau kita bisa menegakkan itu, hal-hal yang kecil saja, misalnya tidak boleh memfoto tanpa seizin orang tua, kemudian juga tidak mengganggu kenyamanan anak, saya yakin dari hal kecil ini kita bisa menghargai sesuatu yang besar. Termasuk kalau mau melakukan hal-hal yang sampai merusak anak, itu akan berpikir 2 kali lipat. Ini nggak mudah, Mbak. Kalau di Indonesia mungkin butuh waktu 10 tahun, 20 tahun.
tapi tidak salahnya untuk hal ini digemborkan lagi, begitulah ya. Paling nggak mulai dari diri kita sendiri lah, Mbak. Oh iya, betul, 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 betul. Kalau dari Mas Mario gimana Mas? Apa ada negara yang bisa dijadikan benchmark itu untuk hal ini? Aku sih lebih sepakat sama Budi yang memang nggak ada negara yang bisa jadikan mutlak untuk jadi benchmark gitu kan. Cuman aku selalu ingat negara Finland atau Swedia. Aku pernah nonton filmnya, lupa, tentang film dokumenter di mana tujuan ketika guru-gurunya itu ditanya, tujuan pendidikan adalah bukan untuk menjadikan anak pintar, tapi anak happy. Ya, ketika anak happy, artinya gini kan, bahwa dia siap untuk menerima pelajaran apapun, gitu, ya, happy. Nah, apakah kemudian sekolahnya, lembaga pendidikannya, para tenaga pendidik sudah berorientasi ke sana? Kalau prakteknya gini deh, kan, ya nggak tahu ya. Semoga benar ya Budi ya, bahwa sekolah di sini, terutama di kota-kota besar gitu kan, muatan kognisinya berapa banyak sih? Berapa persen sih yang diinin, sehingga tadi kalau katanya Mbak Ika atau Budia tadi, anak-anak nggak punya ruang karena memang sebenarnya ruangnya nggak ada. Tapi kalau dibatasin ya untuk kemampuan belajar segini saja, berarti kan ada ruang. Kita ciptakan, bukan anak yang harus menciptakan, kita para stakeholder ini yang ciptain gitu ya, sehingga waktunya anak nggak nyampe. Misalkan ya banyak anak stres karena apa? Berangkat jam 5:30, jam 6, pulang jam 5. Kapan istirahatnya? Kan gitu. Kita aja yang udah dewasa kan ngeluh kan, aduh pengen healing, tapi anak kita disuruh suruh belajar terus. Nanti kamu nggak bisa masuk kuliah di sini loh. Gimana mau jadi pinter? Apalagi orang tua yang kamu tidak menghargai perjuangan kami sebagai orang tua. Aduh, anaknya padahal untuk mau begitu kan, anak butuh ruang gitu. Kemampuan kognitif, mental flexibility-nya tidak sebaik orang dewasa. Tapi kalau kita nggak berikan ruang anak untuk berekspresi, ya nggak ada di situnya. Gitu kan. Masuk sudah dengan berbagai macam tuntutan. Makanya ketika anak itu stres, ya dia nggak bisa kelola emosinya ketika ada masalah, ada bully atau segala macam, ya ekspresinya mukul, ngatain balik lewat medsos atau apa kan bisa, tawuran, itu loh. Ya, sehingga kita perlu lihat lagi, refleksi kembali, apakah kita sudah punya mengarahkan pendidikan kita. Ini mungkin tugasnya Kemendikbud ya, gitu, untuk lihat nih loh, kita mau ngapain sih, mau menghasilkan generasi yang seperti apa sih, yang pinter tapi kamu nggak punya hati, atau gimana. Sementara di luar sana, anak-anak di Jepang, di Eropa, anak-anak ikut nonton pameran, nonton konser, melatih rasa. Kita nggak ada, kita cuma buat senang-senang aja kan. Itu kan perlu, karena kan bicara emosi, kita pengen perkembangan emosi yang sehat. Ya gimana kamu mau kasih perkembangan emosi yang sehat, ya nggak ada waktu, kamu nggak buka wadahnya, gitu, ya kan? Itu loh. PR ya banyak ya berarti. PR banyak ini sebenarnya. Sebenarnya ada pelajaran dulu dari guru matematika saya waktu pas saya masih SD kelas 1-2 itu pernah dapat 0. Nah, terus sama guru tuh dibilang, ini kamu dapat telur, nanti pas pulang suruh digoreng ya. Nah, dari situ ketika saya kasih ke ibu saya, Bu, saya dapat 0. Kata Bu Guru suruh digoreng. Ibu saya nggak jadi marah, jadinya ketawa. Mungkin itu ya. Iya. Biar anaknya nggak dimarahi sama gurunya, jadi gurunya bagus tuh. Terus besoknya lagi saya dapat 2 tuh, karena saya memang lemah sekali di matematika. Saya dapat 2, terus kata gurunya, ini kamu dapat bebek, jangan lupa sama ibumu suruh goreng ya. Nah, besok lagi begitu ibu saya nggak marah lagi, ketawa lagi gitu. Mungkin itu sebagai cara juga ya, mungkin perlu ini pas diedukasi juga. Iya, menarik. Sinergi gurunya juga dengan tahu biar anaknya, oh ini anaknya memang lemah gitu, jangan dimarah ya Pak, Bu gitu kan. Mungkin gitu. Bagus ya gurunya ya. Iya, makanya aku ingat, karena dengan itu aku nggak dimarahi gitu sama ibuku gitu, karena takut dapat 0, besoknya dapat 2. Mungkin sekarang kita sulit menemukan sekolah yang seperti itu sekarang. Iya. Ini sekolah negeri loh ini, Mas. Ya, dulu. Sekarang tuntutannya banyak kan, umur kelas 1 SD harus sudah bisa baca. Bingung kan? Kasihan anak-anak. Gimana nanti SMP, SMA? Ya kan Budi ya? Ya. Gurunya juga banyak tuntutan, Pak. Iya, gitu. Tuntutan.
kasihan. Jadi mesti diitin semuanya kan satu-satu. Nah ini tadi kan kita udah ngomongin korban nih, Mbak Dia sama Mario. Bang Mario. Nah kita sekarang mau ngobrolin soal pelaku nih, kayak gitu pelaku anak gitu. Nah gimana gitu posisi sebagai orang tua gitu untuk menanggulangi anak yang pelaku gitu Bu, dan termasuk untuk pelaku anak yang tadi kayak di Palembang itu gitu kan, mereka hanya direhabilitasi gitu, sementara kita kayaknya kesel banget gitu kan, ini kenapa cuma direhabilitasi, harusnya kan dihukum. Banyak netizen juga ngomong begitu, harusnya kan dihukum, apalagi sampai meninggal kayak gitu, dan melakukannya tuh juga sadis lah ya kayak gitu, nggak sesuai sama usianya mereka gitu. Nah gimana yang harus dilakukan orang tua lah gitu, apakah orang tua harus seperti apa gitu, apakah melindungi, apakah kayaknya kalau udah memberi saran kayaknya udah nggak mungkin ya, karena udah melakukan kejahatan kayak gitu. Nah di posisi orang tua ketika memiliki anak yang melakukan kejahatan tuh harusnya seperti apa gitu ya, gitu loh Bu, kita juga bingung nih ininya gitu. Apa mengucapkannya, tapi begitulah. Ya, ya baik. Jadi Mbak, anak tersebut kan termasuk anak berkonflik dengan hukum. Jadi anak berkonflik dengan hukum itu termasuk anak saksi, anak pelaku, ya, terus anak korban yang dimintai keterangan. Nah, di dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak itu juga diatur bagaimana untuk anak berkonflik dengan hukum, terutama anak pelaku. Nah, anak pelaku itu atau anak berkonflik dengan hukum dibagi dua, Mbak. Yang usia 12 di bawah 12 tahun atau di atas 14 tahun. 12 atau 14 tahun. Yang di bawah 14 tahun itu memang tidak bisa, mohon maaf ya, tidak bisa diproses secara hukum sampai di pengadilan. Itu sudah ada Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Nah, sementara yang di atas 14 tahun itu diproses secara hukum. Kenapa? Karena memang kenapa ini bisa dipisah gitu kan? Ini kenapa bisa dipisah? Satu, ini berkaitan dengan akal sehat. Kemudian yang kedua tanggung jawab, kemudian yang ketiga adalah tanggung jawab orang tua. Kalau masih di bawah 14 tahun atau 12 tahun itu masih tanggung jawab orang tua. Kemudian kalau atas 14 tahun itu memang dia sudah bisa istilahnya secara logis dan lain sebagainya itu dia sudah mulai menerka. Sehingga kalau yang di bawah 12 tahun itu di bawah 14 tahun itu memang belum bisa diproses secara hukum. Tetapi apakah mereka tidak dihukum? Mereka dihukum, Mbak. Mereka tetap dihukum. Tetapi memang tidak sampai di kejaksaan, tidak sampai di pengadilan, tapi mereka dihukum. Hukumannya apa? Hukumannya mereka dibapas, kemudian mereka juga harus direhabilitasi. Jangan dikira direhabilitasi itu enggak hukuman loh Mbak, itu juga hukuman loh. Apalagi anak seusia mereka. Mereka harus dipisahkan dari orang tua, mereka kemudian harus di ruang khusus dan lain sebagainya. Mereka datang di pengadilan saja, anak-anak ini sebenarnya sudah dihukum. Ya, udah mereka mendatangi kepolisian saja mereka sebenarnya sudah dihukum, apalagi sampai mereka nanti diproses. Nah, kalau yang di atas 14 tahun itu memang harus diproses, Mbak. Diproses hukum karena mereka secara fisik juga sudah kuat dan lain sebagainya, sehingga mereka ya harus mengikuti prosedur. Kalau yang di kasus Palembang kan satu ya Mbak, yang usia 16 di atas 14 tahun. Itu ya nanti hukuman bisa maksimal untuk ukuran anak ya, tidak bisa disamakan dengan ukuran dewasa. Kenapa anak-anak ini harus berbeda? Satu Mbak, anak melakukan kesalahan itu dia latar belakangnya tidak berdiri sendiri. Ada faktor lain. Ya. Faktor apa? Faktor orang tua, dia juga korban, ya korban pengasuhan bermasalah orang tuanya, korban orang tuanya bercerai dan lain sebagainya, sehingga si anak ini tidak bisa tumbuh kembang dengan maksimal. Nah, terus kemudian kalau berarti anak pelaku ini anak korban, saya tidak menyatakan demikian ya, tetapi nyatanya sebagian besar anak berkonflik dengan hukum yang ditangani KPAI, atau kalau ibu bapak melihat mbak-mbak atau mas melihat di LPKA, apakah mereka anak baik-baik, sebagian besar bermasalah semua. Baik orang tuanya, baik cara mendidiknya. Nah, kemudian orang tua harus bagaimana? Orang tua ya saya kira harus menerima kenyataan bahwa anaknya melakukan kesalahan. Jangan sekali-kali ditutupi. Jangan juga kemudian dinormalisasi.
Tapi orang tua juga harus evaluasi dan refleksi bahwa oh iya anak saya melakukan kesalahan ini. Itu harus dicamkan loh ya, jangan terus asal membela dan lain sebagainya. Tetapi bahwa anak melakukan kesalahan itu kita harus terima itu. Nah, yang kedua orang tua harus, orang Jawa ya mungkin dedek atine, artinya dia jangan putus asa sebagai orang tua. Tidak ada yang namanya mantan anak kan. Tidak ada yang namanya terus anak istilahnya ya orang tua udahlah kamu nggak tak anggap sebagai anak, nggak ada seperti itu. Bagaimanapun juga dia masih anak-anak, dia masih membutuhkan figur orang tua, sehingga ya orang tua harus mendampingi, ya harus mendampingi, tetapi juga jangan apa ya bilang ke anak tenang saja, ayah punya banyak koneksi, nanti akan oh itu nggak boleh banget, itu nggak boleh, itu akan membuat anak menjadi pelaku 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 gitu. Jadi dia akan selamanya teringat dalam benaknya bahwa apapun yang akan saya lakukan ada orang tua saya, dan itu nggak benar. Yang kedua, mengasihi anak atau menyayangi anak itu bukan menuruti semua apa keinginan anak loh Mbak. Kadang kan pengen ini harus dituruti terus itu rasa sayang saya pada ayah pada anak, jangan, itu sebenarnya pintu gerbang pengasuhan yang bermasalah. Karena seharusnya orang tua itu memberikan apa yang dibutuhkan anak saat itu. Kalau anak usia SD terus sudah diberikan motor, motor Vespa atau apa, salah juga Mbak di situ. Itu belum saatnya. Sayang itu tidak harus memenuhi semua keinginan anak, tetapi ya kebutuhan anak saat itu. Dan orang tua harus tegas dalam hal ini. Meskipun orang tua mampu ya, orang tua harus tegas dalam hal ini. Dan yang terakhir, tolong didampingi proses persidangan anak dengan sebaik-baiknya. Ya, jangan putus asa terus bisa akarmu terserah, orang tua sudah lepas, nggak bisa. Itu tetap anakmu, ya kan, nggak mungkin terus berganti ayah berganti ibu dengan seketika kan enggak. Jadi tetap harus dampingi, dan sekali lagi orang tua jangan meremehkan atau menormalisasi kesalahan. Ada kasus di Mojokerto Mbak, anak usia 8 tahun memperkosa anak usia 5 tahun. Ini nggak bisa dihukum, ini nggak bisa dihukum Mbak. Banyak juga yang marah. Nah, tetapi apa yang dilakukan? Ya hukumannya orang tuanya juga harus dihukum. Karena pasti ada kesalahan. Dan betul kan, ternyata anak itu melihat video YouTube orang tuanya. Nah, terus kemudian, iya, dan akhirnya kejadian seperti itu. Sehingga kalau di anak yang belum diproses secara hukum, dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, mereka juga tetap dihukum. Tapi kadarnya saja yang berbeda. Jadi jangan khawatir masyarakat Indonesia, apakah, oh kok nggak dimasukkan di dalam LPKA? Aduh, sebenarnya kalau kami ya KPAI, dihujat nih biasanya Mbak bilang gini, kami sih tidak berharap ya LPKA itu adalah pintu terakhir. Anak-anak ini masih punya masa depan yang sangat tinggi. Lihat anak-anak di LPKA itu berapa banyak yang mereka masih ingin hidup. Sebagian besar ingin mati, Mbak. Karena terasa ya sudah, saya tidak punya masa depan. Kalau mereka keluar, misalnya mereka sudah selesai binaan, belum tentu diterima di rumah. Belum tentu diterima keluarganya, belum tentu diterima masyarakat. Terus akhirnya apa? Dia melakukan perbuatan yang sama saja. Mending saya di LPKA aja deh. Dan itu saya temui langsung Mbak yang seperti itu. Sampai dewasa, masa dia akan melakukan itu terus sampai sepanjang hidupnya. Karena tidak diterima oleh masyarakat. Nah, ini yang sebenarnya harus menjadi perhatian kita bersama, dan mohon maaf, mungkin kata-kata saya tidak pas ya, dan netizen mungkin akan marah. Tetapi sekali lagi kami KPAI kan tugasnya memang menjalankan Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Nah, kalau kemudian perlu nggak sih Undang-Undang Sistem Peradilan Anak direvisi? Perlu Mbak, perlu. KPAI itu mendorong itu. Apa tuh Mbak yang perlu direvisi tuh yang mananya tuh? Nah, Undang-Undang SPPA, Sistem Peradilan Pidana Anak itu kan usianya sudah 12 tahun. 12 tahun yang lalu dengan, maaf, permasalahan anak-anak hari ini kan sudah berubah. Memang itu harus dirubah satu. Yang kedua, mungkin kalau lihat variasi atau varian kejahatannya yang sedemikian rupa anak-anak yang dilakukan anak-anak hari ini, itu kan juga bisa kita atur, Mbak. Termasuk apakah usia 14 tahun ini masih relevan atau mungkin diturunkan misalnya 12 tahun sehingga anak yang usia 12 tahun ke atas itu
apa bisa diproses hukum dan nanti prosesnya seperti apa, dan mungkin sebelum LPKA itu ada satu lembaga ya yang mungkin bisa Bapas tapi diformalkan begitu sehingga anak tetap ada upaya, tetap dia harus ada konsekuensi hukumnya gitu. Mungkin di situ selama 1 bulan, 2 bulan itu kan sudah bagi anak udah sangat menyiksa sebenarnya, Mbak. Gitu sih. Oh iya. Jadi kalau punya masalah sama anak jangan dicabut dari kakak. Iya, itu bukan solusi, itu Bukan soal tetap benar, anak. benar tetap Iya. anak ya. Tadi aku berharap ini loh Mbak Diah, tadi sebenarnya kalau misalnya pelaku kejahatannya ini 12 tahun, apakah harus nunggu sampai 14 tahun untuk dilakukan apa gitu? Apa namanya tindakan proses hukum gitu. Ternyata sudah mau direvisi ya, ini bagus Iya, banget sih iya, gitu benar. ininya. Dan aku juga mau nanya nih sama Mas Mario mungkin yang terakhir ya. Iya. Kalau tadi kan dari Mbak Diah tadi udah dibilang kalau sudah direhabilitasi pas keluar mereka bingung. Nah, ini sebenarnya PR-nya lebih besar lagi dong, masyarakat dong Iya, yang benar. perlu dilibatkan untuk menerima kembali anak pelaku kejahatan. Iya. Ini gimana Mas Mario? Apa masyarakatnya perlu direhabilitasi juga atau gimana gitu kan? Atau gimana? Apakah harus ada kelompok-kelompok kecil dulu kali ya? Atau mungkin menolong dia? sebelum anak ini dilepas ke masyarakat lagi, mungkin perlu pendampingan khusus atau gimana gitu, Iya, benar. secara psikologis gitu, biar tidak merasa Down ya tadi yang down, balik atau lagi gimana aja deh gitu. gitu. Balik lagi aja ke KPAI dan sebagainya gitu. Ya, memang perlu gini loh. Saya juga pernah nanganin kasus mereka yang mau rehabilitasi kembali setelah dari penjara sekian tahun. Ini tuh orang dewasa, mereka aja kesulitan, khawatir. Gimana anak-anak yang ternyata ini masih perlu untuk diterima, perlu dibimbing kan gitu. Nah, berarti kan ini lagi-lagi ya kita stakeholder ini kemudian apa sih kembali membuat atau menciptakan suatu komunitas di mana ada edukasi tentang bagaimana sih kita bisa menerima anak-anak yang sempat punya masalah sama hukum. Artinya apa? Di situ kan diajarin bagaimana sih kamu menghargai sesamamu lah, bagaimana kamu memanusiakan sesamamu, kan itu. Dan ini kan juga ada di agama, kita melihat sesama kita sebagai manusia. Dan inilah anak-anak, anak-anak yang katanya adalah ciptaan Tuhan, titipan Tuhan. Ya, dia balik dari tempat menjalani hukuman, terus kamu melihat titipan Tuhan tuh kayak kamu nggak melihat lagi ada titipan Tuhan di situ. Enggak kan? Setelah kemudian orang tua perlu lagi kan belajar terus-menerus bagaimana menciptakan tadi kan suasana yang penuh damai, bagaimana orang tua mengelola emosinya sendiri, sehingga apa ya, salah satunya adalah bisa membantu anak untuk bisa menerima kembali. Anak butuh penyesuaian yang lama loh, gitu. Ya kan? Apalagi kemudian kita belajar tentang stigma, ya, bahwa kalau balik dari lembaga pemasyarakatan lapas anak, bapas anak pasti tetap buruk. Padahal kan orang bisa berubah, tapi kan lagi kan bahwa lingkungan memberikan kesempatan nggak untuk anak berubah. Iya. Ya. Oke, Gitu tadi sih. Mbak Ika pembahasannya sangat-sangat dalam dan Iya. Kita sudah tahu mengapa dan bagaimana nih dari dua narasumber kita. Terima kasih loh hari ini Mas Mario dan Mbak Diah atas semua paparannya ya hari ini ya. Kita sebagai orang tua juga harus lebih bijak nih. nggak cuma buat masyarakat buat kita juga nih. Kita harus lebih bijak karena kita punya anak juga di rumah gitu ya, harus kita didik dan dengan ini kita arahkan ya di dunia yang sangat banyak dunia tipu-tipu kayaknya. Iya, dan ini juga mungkin pesan buat sahabat Kompas.com semua ya, mungkin yang ini ya, bahwa pendidikan keluarga itu yang paling penting ya. Benar, kita juga harus sebagai orang tua, orang dewasa ya memperbaiki diri kita dulu ya. Kayak gitu baru kita bisa menolong anak-anak kita nih buat jadi orang yang better man lah ya untuk di masa depan gitu, nggak menjadi orang-orang yang penuh amarah gitu, menyelesaikan segala sesuatu pakai amarah gitu, jangan. Ya, mungkin ini pendekatan agama juga perlu sih untuk masa sekarang ini. Benar. Perlu lagi itu kembali lagi mungkin ya untuk pendekatan ke agama biar baik buruk hal-hal ini bisa tertimbang dengan ini ya. Ada norma dan etika yang membatasi seperti ini gitu. Terus mungkin dari peers juga ya. Ini ada kasus nih, bukan kasus ya, maksudnya pembelajaran dari salah satu teman kita media juga itu, ketika anaknya itu dicek, dia ngecek grup WhatsApp anaknya nih, ada satu yang berkata buruk,
didatengin anak itu. Kenapa kamu berkata buruk seperti itu, Nak? Gitu. Oh. Kalau misalnya seperti ini, maaf ya, anak saya tidak bisa ikut dalam grup WhatsApp ini. Maaf, misalnya namanya anaknya A ya, A harus keluar dari grup WhatsApp ini karena tante nggak suka dengan kata-kata ini. Gitu. Didatengin juga orang tuanya, kok bisa seperti ini? Jadi terjadi komunikasi gitu, sampai seperti itu gitu, sampai mengecek anaknya tuh sampai seperti itu gitu, agar anaknya tidak terpapar bad influence dari peers-nya gitu. Oke, itu sampai seperti itu gitu. Oke. Iya. Maksudnya ini kan dari mana-mana ya, Iya, bisa benar. jadi konten media sosial, bisa dari ini Benar. dari teman-temannya juga, kemudian ya gitulah. Tapi yang pasti sih kalau gue sih berharap yang dari KPA ini, yang undang-undang pengasuhan anak ini sih gitu, biar segera disahkan, dan mungkin orang tua yang nggak ngerti kayak gitu, bagaimana sih pedoman mengasuh anak yang baik kayak gitu, yang sampai ke desa-desa yang bisa dijadikan pedoman oleh kepala gitu ya. Misalnya kepala desanya kah, atau misalnya pemuka-pemuka agama, jadi mereka tahu tuh kayak gitu. PR-nya Mbak Dia. Iya. Berat ini. Berat ini PR-nya. Benar. Baik. Okay. Terima kasih Mas Mario, Mbak Dia atas kesediaannya hari ini berbagi bersama kita di obrolan newsroom. Nah ini closingnya nih. Silakan Mbak Dea. Oke, sahabat Kompas.com, terima kasih sudah menyaksikan kami nih di obrolan newsroom. Jangan lupa saksikan obrolan newsroom setiap Senin sampai Jumat jam 4 sore di semua platform Kompas.com, Instagram, Facebook, YouTube, dan X. Oke, sampai jumpa di obrolan newsroom berikutnya. Saya Ika dan saya Diamanti undur diri. Dadah.